Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pembelajaran PAI kita hari ini memasuki pembelajaran kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui makna dari beriman kepada Allah. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Azim, dan Al-Adar. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pilar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pilar keimanan, pegangan bagi semua umat Islam. Kalian tahu berapa jumlah dari rukun iman? Ya, jumlah dari rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa sih beriman kepada Allah itu maksudnya apa ya? Nah, maksud dari beriman kepada Allah yaitu yakin bahwa Allah itu ada. Diri kita yakin bahwa Allah itu ada. Dengan apa kita meyakini kalau Allah itu ada? Nah, coba kita lihat di sekeliling kita. Kira-kira ayah, ibu, diri kita sendiri, atau enggak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, atau binatang-binatang yang ada di sekitar kita, siapa yang menciptakan? Iya, betul. Itu adalah Allah yang menciptakan. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah. Nah, bagaimana ya kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada? Di antaranya yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar kita. Seperti kita mengamati tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, makhluk hidup yang lainnya. Allah menciptakan pasti berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, rambutnya lurus, rambutnya keriting. Itu semua Allah menciptakan manusia, binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya karena Allah tahu bahwa apa yang diciptakan itu ada tujuan dan maksudnya. Nah, bagaimana ya kita dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya, yaitu nama-nama baik dari Allah. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak berapa jumlah dari Asmaul Husna? Ya, jumlahnya ada 99. Hari ini Ibu akan menjelaskan 3 saja, yaitu Al-Basir, Al-Adil, sama Al-Azim. Nah, anak-anak dengarkan penjelasan Ibu berikut ini ya. Yang pertama yaitu Al-Basir. Al-Basir berasal dari bahasa Arab yaitu basaro, artinya melihat. Jadi Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak nyata maupun yang tersembunyi atau yang gaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatannya. Nah, sebagai umatnya, sebagai kita hambanya Allah, kita harus mengimani, memaknai makna dari Asmaul Husna Al-Basir ini. Nah, bagaimana ya cara kita meneladani makna dari Asmaul Husna Al-Basir ini? Nah, yang pertama kita harus menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya.
Jadi apapun yang anak-anak lakukan, walaupun anak-anak sembunyi-sembunyi, ayah ibunya tidak tahu, anak-anak berbuat kotor atau berbuat nakal, membuat adiknya menangis atau membuat kakaknya jengkel, itu Allah tahu, walaupun ayah dan ibu anak-anak tidak tahu. Allah tahu, walaupun anak-anak bersembunyi di kolong ranjang tempat tidur anak-anak, Allah tahu apa yang anak-anak lakukan, walaupun orang tua anak-anak tidak tahu apa yang anak-anak lakukan. Nah, maka dari itu, untuk memaknai Al-Basir tadi, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, kakek nenek, kakak adik, semuanya kita harus berbuat baik. Nah, contoh kedua yaitu menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta ini. Contohnya apa? Contohnya yaitu melihat alam semesta dengan menyadari bahwa Allah itu menciptakan alam ini untuk manusia, untuk kita bertasbih kepada Allah, melihat dengan mengagungkan nama Allah. Contohnya mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, menyucikan Allah dengan segala apa yang telah diciptakan. Contoh berikutnya yaitu melihat ayat-ayat Al-Quran dengan cara mempelajari dan membacanya. Allah menciptakan Al-Quran itu untuk anak-anak baca dan hayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu contoh yang ketiga yaitu melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal yang buruk. Contohnya apa? Menonton film-film yang tidak pantas anak-anak untuk tonton. Nah, Asmaul Husna kedua yaitu Al-Adil. Al-Adil berasal dari kata adlu, yaitu adil. Maka Al-Adil adalah Allah Maha Adil. Nah, di sini apa ya maksudnya Allah Maha Adil? Allah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu memberikan hak pada pemilik dengan benar, dan Allah itu menetapkan hukum kepada orang yang benar. Jika dia salah, dia akan diberi azab. Jika dia benar, dia akan diberi pahala tanpa melihat orang itu kaya, orang itu miskin, hitam, putih. Allah tidak memandang itu semua, tapi Allah memandang amal ibadah dari seorang hambanya. Walaupun dia orang miskin, tapi kalau amal ibadahnya banyak, dia akan mendapatkan pahala. Nah, bagaimana ya cara kita meneladani makna dari Al-Adl? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang jujur, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika kedua orang tua bertanya, tadi ada tugas atau tidak anak-anak? Tadi ada tugas Bu dari ibu guru. Nah, jika orang tua bertanya, dijawab dengan jujur apa adanya. Jika memang itu salah, harus dinyatakan salah. Jika itu benar, harus dikatakan benar. Lalu contoh yang kedua yaitu tidak boleh berpihak kepada sesuatu kelompok. Contohnya nggak boleh milih-milih ya. Kalau temannya banyak yang kaya, nanti bertemannya sama yang kaya. Teman yang miskin nggak ditemani. Itu tidak boleh. Lalu contoh ketiga, tidak berpihak kepada salah satu seseorang yang berselisih. Contohnya, kalian punya dua teman. Teman kalian yang satunya orang kaya, satunya orang miskin. Mereka sedang berkelahi. Nah, mentang-mentang kalian sukanya berteman dengan orang yang kaya, kalian memusuhi yang miskin. Padahal yang miskin ini benar, yang kaya ini salah. Tapi itu tidak boleh. Nah, kita harus tetap membela yang benar, walaupun itu adalah musuh kita. Jika itu benar, maka katakan yang benar. Jika itu salah, maka katakan yang salah. Nah, Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Azim. Al-Azim berasal dari kata azama, yaitu besar atau agung. Dimana makna dari Al-Azim yaitu Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung. Nah, apa ya maksudnya Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung ini? Maksudnya adalah keagungan dan kebesaran Allah ini ditunjukkan melalui alam semestanya yang terbentang luas. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu yang ada di dalam muka bumi maupun yang ada di luar muka bumi. Contohnya ada matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya.
Lalu Allah juga menunjukkan dengan kasih sayangnya kepada umat manusia dan seluruh ciptaannya. Seluruh makhluk Allah mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang diusahakan. Jika dia bekerja keras, dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi jika dia bermalas-malasan, dia tidak akan dapat apa-apa, karena Allah tahu mana hambanya yang berusaha, mana hambanya yang bermalas-malasan. Nah, kira-kira makna al-azim ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya contohnya? Nah, berikut Ibu akan paparkan beberapa contoh memaknai Asmaul Husna al-azim. Yang pertama yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan keagungan namanya. Dan Allah itu telah melimpahkan semua rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah tidak pilih kasih sama kita. Allah sangat sayang kepada kita. Walaupun itu Allah memberikan kita cobaan, itu bukti loh bahwa Allah itu sayang kepada kita. Lalu yang kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Lalu contoh yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan, karena Allah adalah Maha Besar, Allah Maha Agung. Nah, anak-anak, setelah kita meyakini dalam hati kita, dalam perbuatan kita bahwa Allah itu ada melalui segala apa yang telah Dia ciptakan di atas muka bumi ini, maka ada loh hikmah-hikmah yang dapat kita peroleh dari meyakini bahwa Allah itu ada. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan ibadah sholat, puasa, berzakat, menolong orang lain, dan lain-lain. Lalu contoh berikutnya, jika mendapat kesulitan, selalu memohon petunjuk, memohon hanya kepada Allah. Lalu yang terakhir, selalu menjaga alam semesta, alam ciptaannya ini. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, lalu tidak menyakiti binatang, dan tidak merusak pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang materi kita pada pagi hari ini. Sekarang tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan yang telah Ibu siapkan di samping ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.